Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontohan Tirayo di program Melangkah Bersama Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen dan like sebanyak-banyaknya, atau Bapak Ibu Saudara bisa share sebanyak-banyaknya jika Bapak Ibu Saudara merasa video-video saya memberkati dan bermanfaat. Bapak Ibu Saudara bisa share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya atau tema khotbah saya adalah tinggal di dalam Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita temukan di dalam kitab Kolose pasal pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik maupun maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus berteguh dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya akan menjelaskan kitab ini khusus di ayat yang ke-23 dalam pasal pertama ayat ke-23. Dan sebelumnya maksudnya sebelum ayat-ayat yang lain saya akan jelaskan di video-video saya berikut. Saya akan membacakannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayan. Nah, Bapak Ibu Saudara, khusus di ayat yang ke-23 ini digunakan kata, ya, tetap teguh, digunakan kata meno. Nah, seringkali ini kita tidak temukan pada beberapa orang. Kenapa? Karena meno juga dapat berarti tinggal dalam Kristus. Seperti tema renungan saya, tinggal dalam Kristus. Meno itu memiliki arti seperti itu, yaitu tinggal dalam Kristus. Kalau kita tinggal dalam Kristus, ya, kita bukan hanya menginap, kita bukan hanya tetap teguh, kita bukan hanya menantikan dia, tapi kita harus tinggal di dalam Kristus. Pengertiannya itu, Bapak Ibu Saudara, sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Kolose agar supaya mereka harus tinggal dalam Kristus. Mereka jangan bergeser, ya. Mereka mungkin saja, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka terkendala dengan ekonomi, terkendala dengan uh, dengan kehidupan mereka yang mungkin saja, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa bergaul dengan yang lain dan sebagainya, atau bisa mereka Bapak Ibu Saudara mengalami kekurangan-kekurangan, atau ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan mereka, yang dimana mereka itu ingin bergeser, mereka ingin berpindah, ya, mereka ingin tidak lagi percaya kepada Kristus. Padahal, Bapak Saudara, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat-jemaat yang Kolose agar supaya mereka itu memiliki meno, mereka itu tinggal dalam Kristus. Kalau mereka tinggal dalam Kristus, otomatis, Bapak Ibu Saudara, mereka akan tetap di dalam Dia, ya. Tetapkan itu berarti tinggal dalam Kristus, karena menggunakan kata meno. Nah, di sini, Bapak Ibu Saudara, kita dahulunya itu seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti orang-orang yang
yang tidak tahu bagaimana harus tinggal dalam Kristus. Tetapi kan Tuhan itu selalu mengingatkan hamba-hamba Tuhan kepada orang percaya atau kepada siapa saja, atau kepada rasul-rasul yang ke-12 rasul, ke beberapa rasul seperti itu yang mengingatkan kita, saudara ya, tentang bagaimana kita harus tinggal dalam Kristus. Dan tentu yang menjadi ajaran pokok dalam kehidupan kita adalah di mana Kristus memberikan kita ajaran yang baik, ajaran yang benar, bahwa kita harus tinggal dalam Kristus. Karena firman Tuhan juga di ayat yang lain mengatakan, di kitab yang lain mengatakan bahwa tinggal di dalam Aku, ya, bahwa Yesus ingin agar supaya kita tinggal dalam Dia, agar supaya kita itu meno di dalam Dia. Nah, ada beberapa dampak ketika kita tinggal dalam Kristus. Tentu ada dampaknya, Bapak Saudara, ketika kita tinggal dalam Kristus. Nah, dampaknya kita akan penuh hikmat. Ini luar biasa. Akan ada plus dalam hidup kita. Mungkin kita lebih sering sebagai orang, kadang-kadang kan sebagai orang percaya, kita lebih sering melihat kekurangan kita tuh, minusnya dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya kita itu punya plusnya, punya kelebihan yang Tuhan berikan. Ketika kita tinggal dalam Kristus, kita akan penuh hikmat. Sama seperti beberapa orang percaya, beberapa orang-orang yang dipakai Tuhan, seperti Stefanus, Rasul Paulus, Polos dan lain sebagainya, Yakobus dan sebagainya. Mereka itu penuh hikmat, Bapak Saudara. Kenapa? Karena mereka tinggal di dalam Kristus. Mereka menghidupi kata meno ini, Bapak Saudara. Nah, sebagai orang percaya, kita pun demikian. Harusnya kita melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Apapun kondisi, masalah, persoalan yang kita hadapi dan alami. Mungkin yang kita alami masalah perekonomian, ya kita harus tinggal dalam Kristus saja, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak boleh bergeser, karena Kristus adalah jaminan hidup kita. Nah, itu dampak pertama. Dampak kedua, kita akan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, saya yakin tidak ada yang dapat memberikan sukacita itu secara everlasting, secara selama-lamanya, yang selain Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang bisa memberikan orang-orang percaya, orang-orang yang mendatang kepada Dia, bertobat dan berubah di hadapan Dia, maksudnya, yang kemudian Tuhan berikan sukacita yang berlimpah. Sama seperti Rasul Paulus, sekalipun dia dalam tekanan, sekalipun dia mengalami persoalan yang pelik, dia dapat keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena penuh sukacita, Bapak Saudara. Kadangkala kita, Bapak Saudara, keluar dari Kristus, sehingga kita kurang bersuka cita. Tapi kalau kita yakin kita dalam Kristus, maka kita akan penuh dengan sukacita. Ciri-cirinya akan seperti itu. Kenapa? Karena orang tersebut itu tinggal, atau orang tersebut itu tinggal dalam Kristus, atau menghidupi kata meno ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tinggal, menetap dalam Kristus, dia menginap dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu berarti dia penuh dengan sukacita. Mungkin dulu, Bapak Saudara, kita kurang bersukacita, kita kurang merasa itu dalam hidup kita, sehingga hari-hari hidup kita itu penuh dengan pengeluhan, emosi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau kita tinggal dalam Kristus, kita akan penuh dengan kebahagiaan, sukacita. Apapun yang terjadi, sukacita itu akan terus ada dalam kehidupan kita, karena Kristus ada dalam kehidupan kita dan kita tinggal dalam Dia. Nah, itu dampak kedua. Dampak ketiga adalah kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hari-hari ini banyak orang yang nggak memiliki damai sejahtera, hilang damai sejahtera. Katanya damai, katanya mereka ya cuman hanya di bibir saja, Bapak Saudara, mengatakan damai, ya, atau sejahtera. Tetapi itu tidak berlaku dan tidak ada dalam diri mereka. Buktinya apa? Buktinya, Bapak Saudara, kalau kita lihat kehidupan orang percaya, pasti akan memberi buah. Nah, buah ini akan menentukan apakah dia punya damai sejahtera atau tidak. Nah, damai sejahtera ini akan menggerakkan orang percaya untuk tetap aktif, untuk tetap bergerak, untuk tetap maju, sekalipun dalam rintangan, masalah, persoalan yang lebih, dia akan tetap maju dan dia akan penuh damai sejahtera. Dan itu berindikasi pada orang percaya yang penuh damai sejahtera. Nah, itu harus kita miliki sebagai orang percaya dalam Tuhan. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang berada dalam Kristus. Bagaimana mungkin kita dapat dikatakan kita berada dalam Kristus, tapi kita sendiri tidak memiliki damai sejahtera? Bahkan, Bapak Saudara, kita hanya sekedar mengatakan kepada orang lain bahwa kita memiliki damai sejahtera, tetapi belum tentu itu teraplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara yang mendengar atau yang menonton video ini penuh dengan damai sejahtera. Dan bukannya penuh dengan damai sejahtera, akan penuh hikmat, sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena saya yakin, Bapak Ibu Saudara,
tinggal di dalam Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara juga menghidupi kata meno tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap selalu mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.